Sudah berdoa, tapi Allah diam. Sudah menangis di sepertiga malam, sudah memohon dengan suara yang gemetar, sudah bersujud sampai dada terasa sesak, namun hidup tetap tidak berubah. Dan perlahan, ada luka yang mulai tumbuh diam-diam di dalam hati. Luka yang tidak terlihat manusia. Luka yang membuat seseorang mulai bertanya dalam sunyi, "Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarkanku?" Sahabat cahaya jiwa, malam ini mari kita duduk sejenak dalam keheningan. Lupakan dulu hiruk-pikuk dunia. Lupakan suara manusia yang melelahkan hati. Biarkan jiwa ini bernafas perlahan dan kembali menatap dirinya sendiri. Karena mungkin masalah terbesar kita bukanlah doa yang belum dikabulkan, melainkan hati yang belum benar-benar mengenal kepada siapa ia sedang meminta. Kita sering datang kepada Allah dengan tubuh yang bersujud, tetapi hati masih berdiri tegak dengan ego. Kita mengaku lemah, namun diam-diam masih merasa paling tahu jalan terbaik. Kita menangis dalam doa, tetapi masih menyimpan keinginan agar Allah mengikuti kehendak kita. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita mulai kecewa. Seolah-olah Allah terlambat, seolah-olah langit membisu, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Padahal sahabat cahaya jiwa, Allah tidak pernah jauh, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai mendengar rintihan hambanya. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Hati kitalah yang terlalu bising oleh dunia hingga tidak mampu merasakan jawabannya. Karena jawaban Allah tidak selalu berbentuk apa yang kita inginkan. Kadang jawabannya hadir sebagai penundaan, kadang hadir sebagai kehilangan, kadang hadir sebagai air mata yang membersihkan jiwa, dan kadang diamnya adalah bentuk cinta yang paling dalam. Sahabat cahaya jiwa, ada ego yang sangat halus dalam diri manusia. Ego yang bahkan bisa bersembunyi di balik doa dan ibadah. Kita berkata, "Ya Allah, aku pasrah." Namun jauh di dasar hati, kita masih memaksa hasil sesuai keinginan kita. Kita berkata, "Aku ikhlas." Namun hati masih kecewa ketika kenyataan tidak berjalan seperti harapan. Inilah mengapa dalam jalan tasawuf, perjalanan menuju Allah bukan sekedar memperbanyak ucapan, tetapi menghancurkan kesombongan diri sedikit demi sedikit. Karena selama ego masih duduk di singgasana hati, cahaya Allah sulit masuk dengan sempurna. Ego selalu ingin cepat, ego selalu ingin dipuji, ego selalu ingin dimengerti, ego selalu ingin doanya segera terkabul. Padahal seorang hamba yang mulai mengenal hakikat akan memahami satu rahasia besar, bahwa dirinya hanyalah makhluk fana, tidak memiliki apa-apa, bahkan nafas yang sedang ia hirup pun bukan miliknya. Inilah makna la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan selain milik Allah. Semakin dalam seseorang memahami kalimat itu, semakin lembut hatinya, semakin hilang rasa memiliki, semakin hilang kesombongan batin. Dan ketika ego mulai runtuh, disitulah cahaya mulai masuk perlahan ke dalam jiwa. Sahabat cahaya jiwa, manusia sering mengira semua yang ia inginkan akan membawa kebahagiaan. Padahal tidak semua yang diminta hati baik untuk kehidupan ruhani kita. Ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi karena manusia melihat dengan hawa nafsu, ia tidak memahami rahasia itu. Ia hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Bayangkan seorang anak kecil menangis meminta api. Ia marah ketika ibunya melarang. Ia merasa ibunya tidak sayang, padahal sang ibu sedang menyelamatkannya. Demikian pula kita di hadapan Allah. Ada keinginan yang kita kejar mati-matian. Ada manusia yang kita pertahankan habis-habisan. Ada dunia yang kita anggap sumber kebahagiaan. Namun Allah yang Maha Mengetahui melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin jika itu diberikan sekarang, hati kita akan semakin jauh darinya. Mungkin jika itu dikabulkan saat ini, kita justru akan tenggelam dalam kesombongan. Maka ketika Allah menunda doamu, jangan selalu melihatnya sebagai penolakan. Bisa jadi itu penjagaan. Bisa jadi itu kasih sayang yang belum mampu dipahami oleh akal manusia.
Karena cinta Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, agar kita belajar pulang kepadanya. Sahabat cahaya jiwa, ada orang-orang yang baru benar-benar mengenal Allah setelah hidupnya dihancurkan. Ada yang baru belajar bersujud dengan tulus setelah kehilangan orang yang dicintai. Ada yang baru mengenal hakikat sabar setelah dunia mengambil semua yang ia banggakan. Dan anehnya, justru di titik paling gelap itulah cahaya Allah mulai terlihat jelas. Karena selama manusia merasa dirinya kuat, ia sulit bersandar kepada Tuhan. Selama manusia merasa mampu, ia masih menggantungkan hidup pada makhluk. Selama manusia merasa memiliki, ia belum benar-benar mengenal makna fana. Maka terkadang Allah membiarkan kita jatuh agar kita berhenti menyembah diri sendiri. Agar kita sadar bahwa jabatan tidak mampu menyelamatkan hati. Manusia tidak mampu memberi ketenangan. Harta tidak mampu mengusir kehampaan. Dan hanya Allah, satu-satunya tempat jiwa bersandar. Dalam ilmu ma'rifat, kehancuran ego bukanlah akhir perjalanan. Justru itulah awal terbukanya pintu cahaya. Karena ketika diri merasa tiada, barulah nurullah perlahan memenuhi dada. Dan saat itulah, seorang hamba mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya hanyalah tajalli dari kasih sayang Allah yang bekerja dengan cara yang seringkali tidak dimengerti manusia. Sahabat cahaya jiwa, hati manusia ibarat sebuah cermin. Cermin itu sejatinya mampu memantulkan cahaya Allah dengan begitu indah. Namun seiring waktu, dunia mulai menempel di permukaannya. Debu kesombongan, debu iri hati, debu kecewa, debu cinta dunia, debu luka masa lalu. Dan semakin tebal debu itu, semakin samar cahaya terlihat. Maka ketika seseorang berkata, "Aku sudah lama berdoa, tapi Allah diam," bisa jadi bukan karena Allah menjauh, melainkan karena cermin hatinya terlalu penuh oleh kabut ego hingga tidak mampu menangkap pantulan nurullah. Padahal Allah begitu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Namun kedekatan itu tidak bisa dirasakan oleh hati yang dipenuhi kesombongan batin. Inilah mengapa dalam perjalanan makrifat, seorang hamba tidak hanya belajar meminta, ia belajar membersihkan dirinya. Ia belajar memaafkan, ia belajar merendahkan ego, ia belajar menerima takdir dengan lapang dada. Karena semakin bersih hati seseorang, semakin ia mampu melihat bahwa bahkan dalam luka sekalipun, Allah tetap hadir. Dan ketika hati mulai bening, seseorang akan memahami satu rahasia besar, bahwa terkadang Allah tidak mengubah keadaan kita, karena Dia ingin terlebih dahulu mengubah cara kita memandang kehidupan. Dari hati yang selalu menuntut, menjadi hati yang berserah. Dari jiwa yang penuh keluhan, menjadi jiwa yang penuh syukur. Dari manusia yang sibuk mengejar dunia, menjadi hamba yang rindu tenggelam dalam samudra hakikat bersama Sang Kekasih. Sahabat cahaya jiwa, kebanyakan manusia datang kepada Allah hanya ketika hidup terasa sempit, ketika hati hancur, ketika kehilangan datang bertubi-tubi. Ketika dunia tidak lagi mampu memberi ketenangan. Di saat itulah, manusia mulai mengetuk pintu langit dengan air mata. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa Allah membiarkan kita sampai di titik itu? Mengapa tidak semua doa langsung dikabulkan? Karena bisa jadi Allah tidak sedang ingin memberi apa yang kita minta. Allah sedang ingin menarik hati kita agar kembali dekat kepadanya. Sebab selama hidup terasa nyaman, manusia sering lupa bersujud dengan sungguh-sungguh. Manusia mudah tenggelam dalam dunia, merasa kuat karena harta, merasa aman karena manusia, merasa hebat karena dirinya sendiri. Padahal semua itu fana. Dan ketika Allah mengambil sedikit saja sandaran dunia itu, barulah manusia sadar bahwa tidak ada tempat kembali selain kepada Sang Pemilik kehidupan. Sahabat cahaya jiwa, menangis dalam doa belum tentu berarti hati sudah dekat kepada Allah. Karena ada air mata yang lahir dari cinta kepada Allah, dan ada air mata yang lahir hanya karena ego terluka.
Kadang kita sedih bukan karena jauh dari Tuhan, tetapi karena keinginan dunia kita tidak terpenuhi. Kita kecewa bukan karena kehilangan iman, tetapi karena kehilangan sesuatu yang kita cintai lebih dari Allah. Inilah rahasia yang sangat halus dalam perjalanan ruhani. Seorang hamba harus belajar membedakan, apakah ia benar-benar mencari Allah, atau hanya mencari pertolongan Allah untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Maka dalam tasawuf, seseorang diajak masuk lebih dalam ke dalam dirinya, membongkar niat yang tersembunyi, membersihkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah, hingga perlahan ia mampu berkata dengan tulus, "Ya Allah, jika Engkau tidak memberiku apa yang kuinginkan, jangan sampai Engkau mengambil rasa dekatku kepadamu." Sahabat cahaya jiwa, penderitaan terbesar manusia seringkali lahir karena ia terlalu memikirkan dirinya sendiri, egonya, keinginannya, harapannya. Karena itu, ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, ia merasa dunia runtuh. Padahal, dalam ilmu makrifat, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan kecil di hadapan kebesarannya. Ia mulai memahami makna fana, bahwa semua ini bukan tentang aku, bukan tentang keinginanku, bukan tentang waktuku, bukan tentang rencanaku, tetapi tentang kehendak Allah yang sedang bekerja dengan cara yang sering tidak dipahami akal manusia. Dan anehnya, ketika seseorang mulai melepaskan egonya, justru hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu memaksa hidup. Ia belajar menerima. Ia belajar percaya bahwa apapun yang datang dari Allah pasti mengandung cahaya, meski awalnya terasa pahit. Sahabat cahaya jiwa, ada orang yang ingin mencapai hakikat tetapi melupakan syariat. Mereka merasa cukup dengan merasa dekat kepada Allah, namun mulai meninggalkan sholat, mulai meremehkan ibadah, mulai mengikuti hawa nafsunya sendiri. Padahal, hakikat tanpa syariat hanya akan menyesatkan jiwa, seperti kapal tanpa arah. Dalam perjalanan menuju Allah, syariat adalah wadah yang menjaga cahaya agar tidak padam. Sholat menjaga hati tetap hidup, zikir menjaga jiwa tetap sadar, Al-Quran menjaga langkah agar tidak tersesat. Maka, meski hati sedang lelah, jangan tinggalkan sujud. Meski doa belum terasa diijabah, jangan tinggalkan ibadah. Karena bisa jadi, justru melalui ibadah itulah Allah sedang membersihkan jiwamu perlahan tanpa engkau sadari. Sahabat cahaya jiwa, terkadang Allah diam bukan karena membencimu, tetapi karena Dia sedang mendidik jiwamu menjadi lebih dalam, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih mengenal hakikat kehidupan. Karena ada kedewasaan ruhani yang tidak bisa lahir dari kenyamanan. Ada cahaya yang hanya muncul setelah seseorang melewati malam-malam panjang penuh air mata. Maka jangan buru-buru marah kepada takdir. Jangan terlalu cepat berkata bahwa Allah meninggalkanmu. Sebab mungkin justru di saat paling sepi itulah Allah sedang paling dekat denganmu, menemanimu dalam diam, mendengar bisikan hatimu, dan perlahan menuntun jiwamu pulang menuju cahayanya. Sahabat cahaya jiwa, manusia selalu ingin segalanya segera. Luka ingin cepat sembuh, doa ingin cepat terkabul, masalah ingin cepat selesai. Karena ego manusia tidak suka menunggu. Ego merasa waktu Tuhan harus mengikuti waktunya. Padahal, Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu dipahami oleh pikiran manusia. Ada saat ketika kita memohon sesuatu dengan sangat sungguh-sungguh, namun justru yang datang adalah kehilangan. Ada waktu ketika kita meminta kemudahan, tetapi hidup malah terasa semakin berat. Dan di titik itu, hati mulai bertanya, mengapa? Padahal, bisa jadi, jika Allah langsung memberikan apa yang kita minta, hati kita belum siap menerimanya. Seperti buah yang dipetik sebelum matang, rasanya tidak akan manis. Maka Allah menunggu waktu terbaik. Waktu ketika jiwa kita cukup kuat untuk menerima apa yang telah ditetapkannya. Sahabat cahaya jiwa, tidak semua luka adalah hukuman. Kadang, luka adalah jalan agar manusia kembali mengenal Tuhannya. Karena ada hati yang hanya mau bersujud ketika sedang hancur. Ada jiwa yang baru mengingat Allah ketika dunia mengecewakannya.
Dan ada manusia yang baru menemukan cahaya setelah melewati gelap yang panjang. Maka, jangan terlalu cepat membenci penderitaan. Bisa jadi luka yang hari ini membuatmu menangis justru sedang membuka pintu makrifat dalam hatimu. Karena saat semua sandaran dunia runtuh, manusia akhirnya sadar bahwa hanya Allah tempat bergantung yang sejati. Disitulah perlahan ego mulai melemah. Disitulah hati mulai belajar fana. Dan disitulah nurullah mulai masuk ke dalam jiwa yang sebelumnya dipenuhi kesombongan dan rasa memiliki. Sahabat cahaya jiwa, manusia sering lupa bahwa dirinya sangat kecil. Kita marah ketika hidup tidak sesuai harapan. Kita kecewa ketika doa belum terkabul. Seolah-olah seluruh semesta harus berjalan sesuai keinginan kita. Padahal, kita hanyalah setetes air kecil di tengah samudra hakikat Allah. Yang kita tahu sangat sedikit. Yang kita lihat hanya permukaan, sedangkan Allah mengetahui seluruh rahasia kehidupan. Maka seorang hamba yang mulai mengenal makrifat akan belajar merendahkan dirinya. Ia berhenti merasa paling tahu, ia berhenti memaksa takdir. Ia mulai memahami bahwa tugas manusia hanyalah berserah dan berjalan dengan penuh adab kepada Allah. Karena sejatinya, ketenangan bukan datang saat semua keinginan terpenuhi, tetapi ketika hati rela menerima bahwa kehendak Allah selalu lebih indah daripada kehendak dirinya sendiri. Sahabat cahaya jiwa, banyak orang berdoa agar hidupnya berubah, namun sedikit yang sadar bahwa kadang Allah lebih dulu mengubah hati kita sebelum mengubah keadaan. Kita meminta hidup tenang, lalu Allah mengajarkan sabar. Kita meminta kebahagiaan, lalu Allah membersihkan hati dari ketergantungan kepada dunia. Kita meminta jalan keluar, lalu Allah mengajarkan tawakal. Dan semua itu sering terasa menyakitkan bagi ego. Karena ego hanya ingin hasil. Ego tidak suka proses. Padahal dalam perjalanan ruhani, proses itulah yang membentuk jiwa menjadi lebih bercahaya. Sehingga suatu hari nanti, ketika apa yang kita minta benar-benar datang, hati kita sudah tidak lagi sombong dan berlebihan mencintai dunia. Sahabat cahaya jiwa, tingkatan cinta yang paling dalam bukan ketika semua doamu dikabulkan, tetapi ketika hatimu tetap tenang meski Allah memilih jalan yang berbeda dari keinginanmu. Itulah awal dari ridho. Seorang hamba mulai belajar mencintai apa yang Allah pilih untuknya meski awalnya terasa pahit. Ia percaya bahwa sang kekasih tidak mungkin memberi takdir tanpa makna. Ia percaya bahwa di balik setiap penundaan, pasti ada rahasia cahaya yang sedang disiapkan. Maka perlahan ia berhenti memaksa dunia. Ia lebih sibuk memperbaiki hatinya. Ia lebih sibuk mendekat kepada Allah daripada mengejar jawaban atas semua pertanyaannya. Dan disitulah seseorang mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Kedamaian yang lahir ketika jiwa tenggelam dalam lautan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain hanya milik Allah semata. Sahabat cahaya jiwa, selama ini mungkin kita merasa Allah menjauh karena doa belum dikabulkan. Padahal Allah tidak pernah pergi. Yang sering menjauh justru hati manusia sendiri. Hati yang terlalu sibuk mengejar dunia. Hati yang terlalu penuh oleh suara ego. Hingga lupa bahwa Allah hadir bahkan dalam setiap helaian nafas kita. Dan anehnya, ketika dunia mulai mengecewakan, barulah manusia mencari Tuhan. Di saat itulah kita mulai sadar bahwa tidak ada yang benar-benar abadi selain Allah. Manusia datang dan pergi, harta bisa hilang, kesehatan bisa berubah. Tetapi kasih sayang Allah tetap tinggal bagi hamba yang mau kembali kepadanya. Sahabat cahaya jiwa, hati yang jauh dari Allah akan mudah gelisah, mudah marah, mudah kecewa. Karena ia menggantungkan hidup pada dunia yang sifatnya sementara. Maka para pencari cahaya menjaga hatinya dengan zikir. Bukan hanya zikir di lisan, tetapi zikir yang hidup di dalam jiwa. Zikir yang membuat hati sadar bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika seseorang tenggelam dalam mengingatnya, perlahan dadanya menjadi lapang. Meski masalah belum selesai, hatinya tidak lagi terlalu takut, karena ia tahu sang kekasih selalu bersamanya. Sahabat cahaya jiwa, tanda seseorang mulai mengenal Allah bukanlah banyaknya kata-kata spiritual yang ia ucapkan, tetapi kelembutan akhlaknya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut lisannya,
semakin rendah hatinya, semakin sedikit ia menyakiti orang lain, karena ia sadar bahwa semua manusia sedang sama-sama berjalan pulang menuju Tuhan. Ilmu makrifat yang sejati tidak melahirkan kesombongan. Ilmu makrifat melahirkan kasih sayang. Melihat orang lain dengan penuh belas kasih, sebagaimana Allah terus menutupi kekurangan dirinya setiap hari. Sahabat cahaya jiwa, tidak semua jawaban Allah datang dalam bentuk suara. Kadang jawaban itu hadir dalam ketenangan yang tiba-tiba masuk ke dalam dada. Kadang hadir dalam hati yang perlahan ikhlas menerima takdir. Kadang hadir dalam air mata yang membuat jiwa terasa lebih ringan. Dan semua itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai hening. Karena cahaya Allah tidak masuk ke hati yang terlalu ramai oleh ambisi dunia. Maka belajarlah diam sejenak. Belajarlah mendengar bisikan jiwa. Di sana, mungkin engkau akan menyadari bahwa sejak awal, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Sahabat cahaya jiwa, pada akhirnya hidup ini bukan tentang bagaimana semua keinginan kita terpenuhi, tetapi tentang bagaimana hati tetap dekat kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena dunia akan terus berubah, hari bahagia dan sedih akan terus datang silih berganti. Namun jiwa yang berserah kepada Allah akan selalu menemukan tempat pulang di tengah badai hidup. Dan ketika hati mulai benar-benar berserah, seseorang tidak lagi terlalu takut kehilangan. Ia tahu bahwa apapun yang datang dari Allah pasti membawa hikmah dan cahaya, meski belum langsung dipahami oleh akal manusia. Sahabat cahaya jiwa, setelah perjalanan panjang ini, mungkin akhirnya kita mulai memahami bahwa doa bukan sekedar meminta. Doa adalah jalan pulang. Doa adalah pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Segala sesuatu hanyalah milik Allah semata. Dan ketika seorang hamba benar-benar memahami la haula wala quwata illa billah, hatinya perlahan menjadi tenang. Ia tidak lagi sibuk memaksa dunia. Ia lebih sibuk menjaga hatinya tetap dekat dengan kekasih. Karena ternyata, jawaban terbesar dari doa bukan selalu tentang berubahnya keadaan, tetapi berubahnya jiwa menjadi lebih dekat kepada Allah. Sahabat cahaya jiwa, jika malam ini engkau masih menyimpan luka, ketahuilah Allah melihatnya. Jika engkau masih menunggu jawaban dari langit, Allah mendengarnya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapannya. Mungkin manusia tidak memahami rasa sakitmu. Mungkin dunia mengabaikan perjuanganmu. Tetapi Allah tidak pernah lalai melihat hati hambanya. Dan bisa jadi, justru lewat luka itulah Allah sedang memanggilmu lebih dekat kepada cahayanya. Lebih dekat kepada kasih sayangnya. Lebih dekat kepada jalan makrifat yang membuat jiwa mengenal hakikat dirinya sendiri. Sahabat cahaya jiwa, seberapa dalam pun seseorang menyelami samudra hakikat, jangan pernah meninggalkan syariat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan adab dan akhlak. Karena syariat adalah cahaya yang menjaga perjalanan ruhani tetap lurus. Tanpa syariat, manusia mudah tersesat oleh perasaan dan egonya sendiri. Maka teruslah bersujud meski hati sedang lelah. Teruslah mengetuk pintu Allah meski jawaban belum terlihat. Karena seorang hamba sejati tidak menyembah Allah karena dunia. Ia bersujud karena cinta. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia, ampunilah kami. Jika hati kami terlalu dipenuhi ego dan kesombongan, lembutkanlah jiwa kami. Ya Allah, jangan biarkan kami jauh dari cahaya-Mu. Jangan biarkan kami merasa kuat tanpa pertolongan-Mu. Tuntun kami menjadi hamba yang lembut hatinya, lembut lisannya, dan lembut akhlaknya. Ya Allah, jika doa kami belum Engkau kabulkan hari ini, maka jangan cabut rasa cinta kami kepadamu. Jadikan setiap luka sebagai jalan untuk semakin mengenal-Mu, dan tenggelamkan hati kami dalam cahaya kasih sayang-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat cahaya jiwa, jika narasi ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, aku ingin lebih dekat kepadamu. Semoga setiap kata yang kita renungkan malam ini menjadi jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang lelah. Jangan lupa like dan share video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang diam-diam menangis dalam doanya. Dan tekan subscribe channel Cahaya Jiwa
agar perjalanan ruhani ini terus menemani langkah kita bersama menuju cahaya Allah.